bahwasanya kenapa kami merasa yakin, ya. Tentu saja keyakinan kami punya dasar. Pertama adalah kami merasakan denyut nadi masyarakat yang ingin akan perubahan. Dan perubahan itu ada pada sosok Pak Anies Rashid Baswedan. Sekarang ini diperkuat oleh Bapak Muhaimin Iskandar. Karena kita tahu bahwasanya Pak Muhaimin adalah ketua umum PKB. Tentu saja punya basis yang cukup kuat di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan beberapa daerah lainnya. Dan ini juga akan memperkuat, ya, posisi Pak Anies Rashid Baswedan, sehingga kekuatan dua pasangan ini, dua calon ini dalam satu pasang ini akan memberikan satu kekuatan yang sangat luar biasa. Dan kami yakin dengan kerja keras, dengan semua usaha-usaha yang kami lakukan, kami yakin Sumatera Utara ini akan 50% plus 1 nanti. Itu keyakinan kami, dan mudah-mudahan juga di daerah lain juga punya keyakinan, ya, punya keinginan juga untuk memenangkan Pak Anies dan Pak Muhaimin satu putaran. Itu. Kemudian kedua, pertanyaan persoalan bagaimana kita untuk mengurangi paling tidak, ya, tuduhan-tuduhan, kampanye-kampanye negatif, apalagi kampanye hitam terhadap Pak Anies Rashid Baswedan. Ya, kita sudah lihat sebelumnya juga memang Pak Anies ini sudah kenyang nih dengan ucapan-ucapan kampanye-kampanye yang memang mendiskripsikan beliau. Tapi akhirnya pelan-pelan kan ini menghilang. Karena apa? Karena rekam jejak beliau. Kemudian juga bagaimana dengan tuduhan seolah-olah Pak Anies dan Partai Nasdem itu adalah pengkhianat. Nah, saya ingin mengatakan kita perlu tahu dulu yang berkhianat itu sebenarnya siapa. Kalau disampaikan seorang pengkhianat ketika dia itu meninggalkan koalisi, meninggalkan komitmen, itu yang namanya pengkhianat. Pak Anies kan tetap berkomitmen, ya. Pak Surya Paloh Partai Nasdem juga berkomitmen untuk membawa pasangan yang diusung oleh partai koalisi ini untuk menang. Jadi bukan kita hanya sekedar mengikuti kontestasi Pilpres, hanya untuk hura-hura aja, gagah-gagahan melengkapi, tapi adalah untuk menang. Dan untuk menang itu tentu kita perlu strategi, ya, perlu mencari pasangan yang sangat cocok untuk Pak Anies Baswedan, yang bisa memberikan daya dorong atau kekuatan baru untuk menambah suara bagi Pak Anies. Makanya Nasdem dan Pak Anies melihat potensi itu ada pada Pak Muhaimin Iskandar dengan kekuatan PKB dan NU-nya. Makanya kami melihat inilah peluang yang akan memperkuat Pak Anies Baswedan. Artinya apa? Artinya Nasdem sendiri tidak punya kepentingan apapun. Memangnya ketua umum kita bersikeras untuk dicalonkan sebagai capres atau cawapres? Tidak ada. Ketua umum kita malah tidak ingin masuk dalam kandidat wakil presiden mendampingi Pak Anies. Nah, persoalan kita apakah ada partai lain, ya, seperti Partai Demokrat yang mencap, ya, mengatakan seolah-olah Pak Anies dan Nasdem berkhianat. Pertanyaan kami, yang berkhianat itu sebenarnya siapa? Betul kan? Karena begini, dalam perspektif saya, kita mengusung Pak Anies itu kan dengan satu kata tadi, keikhlasan dan ketulusan, yaitu tanpa pamrih. Ya, Nasdem mengusung Pak Anies kan ada pamrih, nggak minta ketua umum kita sebagai wakil presiden, tidak. Artinya kita mengusung Pak Anies itu dengan ikhlas karena kita yakin Pak Anies akan membawa kebaikan dan kemajuan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, tanpa ada embel-embel. Jadi kalau ada partai yang, ya, karena ketua umumnya tidak jadi diusung, kemudian dia mundur dari koalisi ini. Nah, yang pertanyaan kami sederhana. Yang mana pengkhianat? Sebenarnya siapa yang berkhianat? Siapa yang berkhianat? Nah, itu pernyataan kita, ya. Jadi pertanyaan kami, kalau dicapnya Nasdem berkhianat, Pak Anies berkhianat, pertanyaan kami kembalikan. Sebenarnya siapa yang berkhianat?
Siapa yang meninggalkan koalisi sebenarnya itu lebih layak menurut kami disebut sebagai pengkhianat. Ya, karena kenapa? Dia meninggalkan, kalau dia memang ikhlas tulus, dia tidak akan tinggalkan koalisi ini kok.